Sekarang hal yang ketiga, saya mau bahas inkarnasi dan kelahiran. Natal itu Yesus lahir. Tapi sebenarnya waktu kita bicara konsep inkarnasi, maka sebenarnya inkarnasi itu lebih daripada sekedar kelahiran. Mengapa? Ya, karena Yesus memang lahir. Tapi inkarnasi seperti saya jelaskan tadi itu adalah penjelmaan atau masuk ke dalam daging. Maka inkarnasi itu sebenarnya memberikan dua hal penting pada kita. Yang pertama, inkarnasi menunjukkan adanya keaktifan, sedangkan kelahiran itu bersifat pasif. Kalau saudara mau dilahirkan oleh mama saudara, saudara tidak punya hak menentukan lahir di mana, lahir kapan, ya kan? Saudara pasif saja, mau lahir di mana terserah. Saya mau memilih untuk lahir di rumah sakit. Tidak, ternyata lahir di gua misalnya. Kita tidak bisa memilih. Lahir itu pasif. Mau pilih lahir tahun berapapun kita tidak bisa memilih. Tapi itu beda dengan inkarnasi. Karena inkarnasi itu aktif. Itulah sebabnya kalau kita melihat banyak ayat kitab suci, tidak mengatakan, Yesus tidak mengatakan aku lahir, tapi aku datang. Contoh Yohanes 7, 28. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ayat 29. Sebab aku datang dari Dia. Yohanes 8 ayat 42. Aku datang. Aku datang. Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia. Yohanes 16. Bahwa aku datang dari Allah. Ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Yohanes 17 ayat 8. Bahwa aku datang daripadamu. Matius 20 ayat yang ke-28. Sebab seperti anak manusia datang. Maka Yesus bicara datang. Memang dia satu kali bicara sesuatu soal aku lahir, tapi begitu aku lahir langsung nyusul aku datang. Yohanes 18 ayat 37. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. Kenapa datang? Karena yang datang itu harus sudah ada atau harus aktif. Karena yang datang itu memutuskan untuk datang. Dia menentukan kapan harus datang. Dia menentukan datang dari mana, datang seperti apa. Maka inkarnasi jelas menunjukkan bahwa Yesus itu aktif. Yang kedua adalah inkarnasi menunjukkan pra-eksistensi Yesus. Saya pernah bikin tulisan, bikin khotbah keunikan Yesus Kristus. Saya juga menulis buku tentang itu. Keunikan Yesus Kristus. Apa yang membuat Yesus sangat berbeda dengan seluruh tokoh dalam dunia ini. Dunia mempunyai sejarawan-sejarawan yang hebat, politikus hebat, juga mempunyai filsuf-filsuf, guru-guru yang hebat. Tapi Yesus selalu berbeda. Dia berbeda. Ya, dalam pembukaan buku itu saya bilang, Yesus Kristus, siapakah dia? Dia tidak pernah menulis sebuah buku pun, tapi ribuan buku ditulis tentang dia. Dia tidak pernah menulis sebuah lagu pun, tapi jutaan lagu ditulis tentang dia. Dia bukan seorang panglima perang, tapi setiap hari di kolong langit ini selalu saja ada orang menyerahkan diri menjadi prajuritnya. Siapakah tukang kayu dari Nazaret itu? Lalu saya mencatat begitu banyak keunikan Yesus Kristus. Dan salah satunya keunikan Yesus Kristus adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya orang yang sudah ada sebelum dia lahir. Saudara lahir tahun 1970, pertanyaannya 1960 saudara ada di mana? Tidak ada kan? Tidak ada. Kalau Yesus bilang aku datang, maka dia sudah harus ada dan memutuskan datang. Maka datang itu menunjukkan keberadaan sebelumnya. Saudara lahir tahun 70, paling-paling tahun 69 dalam rahimnya mama. Makanya untuk saudara cocok aku lahir, bukan aku datang. Karena aku datang mengindikasikan pra-eksistensi. Setuju? Ku tak membawa apapun juga saatku. Nah itu dia. Yang berhak mengatakan aku datang itu cuma Yesus tuh. Karena dia ada sebelumnya. Kalau kita tidak pernah ada sebelum lahir, kita nggak cocok bagi kita aku datang, aku lahir. Nah, tapi Yesus itu keunikannya adalah dia sudah ada sebelum dia dilahirkan. Dan aktif memutuskan untuk datang. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dalam Yunaninya NRK, enhologos. Arke itu bicara soal keberadaan dan mempunyai indikasi kekal. Ya, Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku turun dari surga. Berarti sebelum dia di dunia itu dia turun dari surga. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Abraham tuh hidup 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi Yesus bilang sebelum
sebelum Abraham jadi, aku ada. Dalam bahasa Yunani-nya ego eimi. Terjemahannya bukan aku telah ada, tapi aku ada. Ego eimi. Maka orang Yahudi bilang, umurmu belum sampai 40 tahun. Apakah engkau sudah melihat Abraham? Kalau kalimat itu dilanjutkan, lu gila. Tapi Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku ada. Maka dia mengklaim dia lebih tua dari Abraham. Ya, di Mika 5 ayat 1, ayat Natal, di bagian akhir, seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, tapi dia baru lahir di Bethlehem abad pertama. Permulaannya sudah sejak purbakala. Yohanes 17 ayat 5. Yesus berdoa, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku daripadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau tadi hanya lebih tua dari Abraham, yang sekarang lebih tua dari dunia. Saya pernah debat sama Mu'alaf Insan Mokoginta di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yesus ini nabi atau Tuhan? Lalu saya baca ayat ini dan saya bilang, tolong jawab saya. Yesus bilang, permuliakan aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Dia lebih tua dari dunia ini. Jawab saya, nabi mana yang lebih tua dari dunia? Jawab. Maka Insan Mokoginta mulai putar-putar. Dia bilang, kalau kita melihat ayat ini dikatakan Yesus berdoa, permuliakanlah aku ya Bapa. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Saya bilang, kamu tidak jawab pertanyaan saya. Masalah Yesus berdoa urusan lain. Sekarang jawab, nabi mana lebih tua dari dunia? Dia masih muter-muter lagi. Jawab saya, nabi mana lebih tua dari dunia? Kalau tidak bisa jawab, bilang. Baru kita pindah topik. Kenapa Yesus berdoa? Ya kan? Jangan pakai jurus kutu loncat. Saya tahu sekali gaya-gaya berdebat. Mereka jawab ini, kita jawab. Kalau mereka sudah tidak bisa jawab, pindah lagi. Kita ngikut, lalu mereka pindah lagi. Debat 2 jam tidak jelas. Makanya waktu saya debat sama Uni Rifa itu ya, saudara bisa lihat situ. Ya, Yesus itu Tuhan atau Allah? Saya bilang, Tuhan. Kenapa? Yohanes bilang, Thomas bilang, waktu Yesus bangkit, Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah, mestinya dia tegur Thomas, hei Thomas, jangan sembarang ngomong. Tapi Yesus anggap perkataan Thomas sebagai iman, percaya. Kamu melihat aku dan kamu percaya. Berarti Yesus anggap itu. Maka Thomas bilang, ya Tuhan dan Allahku. Berarti Yesus itu Tuhan dan Allah. Dia masih putar-putar, jawab itu. Jangan lari dari ayat itu. Kalau sudah menyerah baru pindah. Itu gitu kan. Yesus itu lebih tua dari dunia ini. Ya. Lalu Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, ingat ya, ini saya melenceng sedikit. Genap waktunya Allah mengutus anaknya dalam daging ya. Itu berarti bahwa Natal itu terjadi pada waktu yang tepat. Karena ada orang bilang, Pak, kenapa Yesus tidak datang dari zaman Adam berdosa, Yesus langsung datang supaya banyak orang selamat? Tidak, kita tidak tahu alasannya. Pokoknya Natal terjadi pada waktu yang tepat. Allah mengutus anaknya. Coba saudara pikir, Allah mengutus anaknya. Waktu Allah mengutus anaknya terus lahir jadi bayi Natal. Pertanyaannya, kalau anaknya belum ada waktu lahir, terus yang diutus siapa? Dia harus ada dulu baru bisa diutus. Maka dibalik pengutusan itu menunjukkan pra-eksistensi. Maka Charles Haddon Spurgeon bilang begini, dia ada sebelum dia dilahirkan ke dalam dunia ini. Karena Allah mengutus anaknya, dia sudah ada. Karena kalau tidak, maka dia tidak bisa diutus. Bagaimana mengutus yang tidak ada? John Calvin bilang, anak yang diutus harus sudah ada sebelum dia diutus. Dan ini membuktikan kekekalan keilahiannya. Maka ini satu kebanggaan Kristen itu adalah kita memiliki Tuhan yang sudah ada sebelum dia dilahirkan. Orang Islam tanya, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Itu pertanyaan salah, karena Tuhan tidak pernah jadi Tuhan. Kalau ada yang pernah jadi Tuhan, berarti dia bukan Tuhan sebelumnya. Waktu debat dengan Islam, Yesus diangkat jadi Tuhan pada Konsili Nisea tahun 325. Lah, bagaimana Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325? Berita Natal, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Berarti waktu lahir itu sudah Tuhan. Sebelum lahir juga Tuhan. Karena 750 tahun Yesaya sudah bilang, namanya disebutkan orang El Gibor, Allah yang perkasa. Maka disitulah kita harus bangga punya Yesus. Nabi mana yang ada sebelum dilahirkan? Musa, nabi besar Yahudi pun tidak ada sebelumnya itu. Muhammad itu juga tidak ada sebelumnya. Siddhartha Buddha juga tidak ada sebelumnya. Siapapun, satu-satunya orang dalam sejarah sudah ada sebelum lahir itu Yesus. Ada orang tanya, Pak, tapi bukankah di Yeremia bilang, aku telah mengenal engkau sebelum engkau di dalam rahim ibumu. Lalu bagaimana kalau Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan? Berarti kita sudah ada dong, makanya dipilih. Saya bilang harus dibedakan soal ada. Ada dalam pengetahuan Allah dengan ada dalam eksistensi, itu beda. Saudara juga sudah ada sebelum dunia dijadikan, tapi ada dalam pengetahuan Allah.
Tapi secara eksistensi belum ada. Tapi kalau Yesus secara eksistensi memang sudah ada. Karena dia lebih tua dari dunia ini, ya. Karena itu bangga dong punya Yesus, ya. Jangan lepas Yesus ganti dengan yang lain. Saya selalu bilang, orang kalau lepas Yesus ganti dengan yang lain itu sama dengan buang emas ganti seng, ya toh. Itu bodoh itu. Makanya mualaf-mualaf tuh bodoh itu. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus berkiprah dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersuka cita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah Bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Soro menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200-an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan. Tidak kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpah terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Allah Tritunggal memberkati. Shalom.